Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat dan cinta kasih Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Kamis 1 Oktober 2020 adalah pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga pelindung misi. Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus atau Teresia dari Lisieux atau Maria Francoise Therese Martin lahir di Alencon, Prancis pada tanggal 2 Januari tahun 1873. Riwayat hidupnya sungguh mencerminkan suatu perkembangan iman yang luar biasa bagi remaja seusianya. Ia melakukan hal-hal kecil dan kewajiban-kewajiban sehari-hari dengan penuh tanggung jawab karena cinta kasihnya yang begitu besar kepada Allah Bapa di surga. Teresia sering berdoa dan mempersembahkan dirinya sebagai korban silih bagi orang-orang berdosa, serta selalu mendoakan para misionaris yang bekerja demi kemajuan kerajaan Allah di seluruh dunia. Menjelang akhir hidupnya, ia menderita sakit paru-paru yang parah dan menemui ajalnya pada tanggal 30 September tahun 1897 di biara Lisieux. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 66 ayat 10 sampai 14b. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu, akan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seseorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 18 ayat 1 sampai 5. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kerendahan hati.
isu kesombongan versus kerendahan hati tidak akan kunjung henti. Tak sedikit orang sombong yang pernah kita jumpai. Tapi amat banyak orang rendah hati yang telah turut membentuk diri kita menjadi seperti sekarang ini. Tak jarang orang sombong menyebabkan kekesalan, kejengkelan, bahkan kemarahan. Sebaliknya ada banyak berkat yang dialami bersama dengan orang yang rendah hati. Mereka yang rendah hati cenderung memahami bahwa orang lain itu setara dengannya, patut dihargai dan dihormati, tak suka melukai hati orang lain, cenderung suka semuanya berjalan baik, penuh persaudaraan dan keakraban, tidak ada masalah dalam komunikasi. Orang yang rendah hati mudah diterima di mana-mana dan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan keadaan. Ia tidak suka mengeluh dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan seleranya. Ia tak mau ditonjolkan di atas yang lain. Orang yang rendah hati cenderung suka menerima orang lain, bergaul dengan orang lain, dan enak diajak berbicara. Ada banyak ketenangan dan sukacita di dalam diri orang yang rendah hati, tetapi sebaliknya, kemelut bagi orang yang dikuasai kesombongan. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus mengajak para murid untuk merendahkan diri menjadi seperti seorang anak kecil. Mereka yang melakukannya akan masuk ke dalam surga dan dipandang sebagai yang terbesar di dalam kerajaan surga. Seorang anak tidak memiliki rasa kesombongan diri dan tidak merasa lebih besar dari teman-temannya. Mereka hanya berurusan dengan kreativitas belajar dan bermain, taat pada orang tua, dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh kedua orang tuanya. Tak banyak pertimbangan soal untung dan rugi dalam melaksanakan sesuatu. Mereka memiliki kepercayaan bahwa tuntunan orang tua dan guru mereka adalah benar dan diperuntukkan bagi kebaikan mereka di kemudian hari. Suasana kehidupan seorang anak digambarkan Yesus sebagai berada dalam suasana sorga karena mereka tidak memiliki banyak beban atau persoalan atau pertimbangan selain menikmati kehidupan mereka dalam suasana kegembiraan dan keriangan anak-anak. Para murid yang taat melaksanakan perintah Allah dan yang mengikuti Yesus tanpa mempertimbangkan untung dan rugi, selain bergembira dan bersukacita karena dipanggil untuk tugas mulia, mereka itulah yang berkenan di mata Allah. Namun mereka yang keras hatinya, bahkan tinggi hati, amat sulit melihat kerajaan sorga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita belajar dari pengajaran Yesus untuk menjadi orang yang rendah hati, tidak suka menonjolkan diri atau memamerkan kebolehan dan kehebatan kita atau harta milik dan kepunyaan kita. Memang apa yang kita miliki atau kehebatan yang ada pada kita mungkin tidak dimiliki oleh orang lain. Tapi ingatlah bahwa apa yang dimiliki oleh orang lain tidak kita miliki pula. Jadi buat apa menyombongkan harta jika rumah tangga kita berantakan? Sementara orang sederhana, walaupun tidak memiliki harta dan kebolehan yang ada pada kita, tetapi mereka memiliki keharmonisan keluarga dan anak-anak mereka menjadi orang-orang yang membanggakan. Hidup mereka penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Buat apa orang mengagungkan kepintaran dan kebolehannya, sementara ia dimusuhi banyak orang dan sudah semakin jauh dari Tuhan dan gerejanya? Pantaslah kita bersyukur bahwa kita sudah diberikan kehidupan dan suasana keluarga
dalam segala kekurangan dan kelebihannya. Pantaslah kita berterima kasih kepada Tuhan atas pekerjaan bahkan status hidup yang semakin menanjak. Bersikaplah rendah hati. Semoga demikian. Amin.